Halo Lause Vivi. Halo Lause Acin. Halo adik-adik semua, Popo, Kungkung, Papa, Mama yang temenin adik-adik di rumah. Semuanya sehat-sehat semua ya Lause Vivi ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat aja ya. Sekarang kita udah mau mulai nih Lause Vivi. Nah adik-adik harus siapkan hatinya ya. Kita mau siap-siap untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bersaat teduh. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Engkau. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap dari kami agar sungguh-sungguh pada hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik kita memulai memuji Tuhan. Kita katakan Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Ayo kita semua bersukaria. Lause Acin, yuk kita bersukaria. Yuk kita ajak anak-anak berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya.
wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Wah, Lause, kita sudah bersukaria bersama-sama. Nah, kenapa kita bersukaria, Lause? Karena aku punya Allah yang hebat, Terus? Allah yang kuat, Allah yang kuat terus. Allah yang perkasa. Apalagi Wah. dong? Seperti Semuanya pokoknya hebat deh. Iya, Allah kita Allah yang hebat semuanya ya. Seperti kayaknya lagu apa itu? Allahku besar. Pasti adik bisa semua ya lagu ini ya. Pasti bisa dong. Pasti bisa. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Allahku besar, kuat dan perkasa. Pakai gerakannya ya adik-adik. Berarti masih berdiri ya, Lause? Iya dong. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin ya Lause ya. Iya, Lause, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Allah yang perkasa kan? Dia juga yang berdaulat, dia yang mengatur semuanya. Berarti kita nggak perlu khawatir dong ya? Nggak perlu khawatir kita besok mau makan apa. Iya, karena kan dia pelihara kita, dia mengatur segalanya. Kita nyanyiin lagu ini yuk, sambil memberikan persembahan. Oke adik-adik? Jangan kamu khawatir, burung-burung darah dia pelihara. Jangan kamu khawatir, Bunga di padang dia hiasi. jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Karena apa Lause? Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara.
Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami membawa persembahan kami. Kami yakin semua ini daripada-Mu. Kami membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Daria Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita pasang telinga kita baik-baik. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan Seisi dunia atur segala masa. Angkat pujian ini sekali lagi. Allah kuasa. Kuasa melakukan Segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi kita katakan Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami, setiap adik-adik yang di rumah, sehingga mereka juga boleh mengerti akan firman yang akan dibagikan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada apaan tuh? Rame-rame. Kayaknya aku harus panggil teman-temanku nih. Wah, teman-teman. Sini. Ada apa? Lihat tuh, ada rame-rame, ada apa itu? Banyak makanan, minuman. Wah. Kayaknya ada pesta. Wah, yes. Tapi itu lihat. Apa? Apaan? Apa mana? Ada tangan. Iya itu. Ada apaan tuh? Ya. Aku sepertinya tahu nih. Apa? Ini sepertinya adalah sebuah pesta yang diadakan oleh Raja Babel, yaitu Raja Belsyazar. Gak lama setelah Raja Nebukadnezar mati, Raja Belsyazar ini yang menjadi Raja Babel. Nah, ini pasti adalah
sebuah pesta yang diadakan olehnya. Pesta yang sangat besar untuk ratusan pegawainya yang memiliki jabatan penting. Ada banyak makanan dan minuman di dalam pesta itu. Ketika Raja Belsyazar sedang minum anggur, dia memberikan perintah yang sangat berani kepada para pelayannya. Dia bilang, "Bawalah kepadaku cawan emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem, supaya kami dapat minum anggur dari cangkir itu." Wah, berani ya. Padahal kan cawan emas dan perak itu dari bait suci loh. Raja Belsyazar dan semua pejabatnya minum anggur dari cawan khusus itu dan memuji-muji dewa-dewa palsu mereka yang terbuat dari emas, perak, perunggu, besi, dan kayu. Tapi tiba-tiba aja muncullah tangan manusia tanpa diketahui asalnya. Dan tangan itu secara misterius mulai menulis di tembok istana. Raja yang ketakutan memperhatikan tangan yang sedang menulis itu. Saat huruf-hurufnya telah selesai dituliskan dan terpampang di tembok, Raja menjadi sangat pucat dan dia gemetar ketakutan. Raja Belsyazar memanggil orang-orang bijaksana di Babel. "Jika kalian dapat membaca tulisan ini dan memberitahukan artinya kepadaku, aku akan memberikan hadiah yang besar kepada kalian," katanya. Wah, orang-orang bijaksana itu mulai membaca kata-kata asing di tembok istana itu. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang dapat memberitahukan arti pesan itu kepada Raja Belsyazar. Raja menjadi semakin cemas dan para pembesarnya serta orang-orang bijaksana itu menjadi sangat khawatir. Tapi permaisuri sang raja tahu percis apa yang harus dilakukan. Dia bilang, "Jangan cemas. Ada seorang yang sangat hebat yang bernama Daniel di dalam kerajaan tuanku. Dia memiliki hikmat dan pengertian yang sangat besar. Raja Nebukadnezar menjadikan dia sebagai penguasa atas semua orang berhikmat yang ada di istana, karena mendapati bahwa Daniel dapat menjelaskan segala macam mimpi dan teka-teki dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit. Panggillah Daniel, dia akan menjelaskan tulisan itu kepada tuanku." Begitu kata permaisuri. Raja Belsyazar berjanji akan memberikan jubah yang mahal, perhiasan emas, dan kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan jika dia dapat menjelaskan arti kata-kata yang tertulis di tembok. Tetapi Daniel berkata bahwa raja dapat menyimpan hadiahnya. Daniel bilang, "Aku tidak menginginkan hadiahnya, tetapi aku akan memberitahukan kepada tuanku arti dari kata-kata itu." Daniel berkata lagi, "Ya Raja, Allah yang Maha Tinggi memberikan kepada Raja Nebukadnezar tatah dan kerajaan yang besar. Tetapi Raja Nebukadnezar menjadi sangat sombong dan Allah mengambil kerajaannya dan ia hidup seperti seekor binatang liar. Dia hidup bersama dengan keledai liar dan makan rumput seperti lembu." Ketika Nebukadnezar akhirnya mengetahui bahwa Allah adalah penguasa yang paling berkuasa di atas segalanya, maka Allah mengembalikan tatah dan kerajaannya. Tuanku Belsyazar mengetahui semuanya ini, tetapi tidak menghormati Allah seperti Raja Nebukadnezar. Tuanku telah berusaha untuk menjadikan diri Tuan lebih besar daripada Allah yang memegang hidup Tuan di tangannya. Tuan telah mengambil cawan suci dari rumah Allah dan memakainya untuk minum, dan telah menyembah Allah-Allah palsu yang tidak dapat melihat, mendengar, atau mengerti. Karena alasan-alasan ini, Allah mengutus tangan yang menuliskan pesan itu di tembok.
inilah kata-kata yang tertulis di tembok. Mene, mene, tekel, upharsin. Sekarang dengarkanlah penjelasan tentang artinya. Mene berarti Allah telah menghitung masa kerajaan Tuhan dan masanya sudah habis. Tekel berarti Tuhan telah ditimbang di atas timbangan dan telah gagal dalam ujian. Upharsin berarti bahwa kerajaan Tuhan sudah dibagi-bagi dan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Wah, ketika sang nabi selesai bicara, raja memerintahkan kepada para pegawainya untuk membawa hadiah kepada Daniel. Mungkin ini adalah perintah terakhir yang diberikan oleh raja. Karena pada malam itu juga orang Persia memasuki wilayahnya dan menaklukkan kota itu. Dan Raja Belshazzar mati terbunuh. Dari cerita ini kita bisa tahu ya, kalau Allah itu berdaulat. Jadi kita harus menaati Allah yang berdaulat. Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini hanya Allah yang hiduplah yang berdaulat. Artinya apa? Allah yang berdaulat adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Allah yang memegang kendali atas bangsa-bangsa dan atas segala ciptaannya. Allah yang mengatur hidup kita. Allah yang memberikan kita banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal baik. Itulah Allah yang berdaulat. Allah yang mengizinkan kita untuk ada di dunia, lahir di dunia, dan melakukan banyak hal. Itu adalah kedaulatan Allah. Ketika kita bisa mengerjakan banyak tanggung jawab. Ketika adik-adik bisa sekolah, bisa bermain, bisa beribadah, bisa kumpul dengan orang tua. Kesempatan-kesempatan itu menunjukkan bahwa ada Allah yang berdaulat atas hidup. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk selalu rendah hati, tidak sombong. Ingat, semua yang kita punya itu Tuhan yang kasih. Kepintaran, kehebatan, kemampuan bernyanyi, kemampuan menari, kemampuan menghafal, kemampuan untuk berbicara, untuk memberi jawaban. Itu semua Tuhan yang kasih, Tuhan yang percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus selalu siap untuk diajar, untuk diingatkan, untuk ditegur, untuk selalu diarahkan. Seperti Daniel yang berani memberikan pengajaran yang benar kepada Raja Belshazzar. Kita juga harus seperti Daniel, berani untuk mengemukakan hal-hal yang benar. Dan kita juga berani menjadi anak yang siap untuk mendengarkan hal-hal yang benar. Kalau kita mampu menyadari 3 hal ini, maka disinilah kita menyadari bahwa Allah itu sungguh berkuasa dalam kehidupan kita. Untuk ayat hafal minggu ini diambil dari Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sekali lagi, Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Aktivitas minggu ini adalah mengisi kuis yang linknya ada di layar. Nanti Lausa akan bagikan ke kelas masing-masing ya. Atau bisa juga masuk ke link yang ada di layar dan masukkan kode 17351997. Jangan lupa kirim screenshot hasil kuisnya ke Lausa Komsel masing-masing ya. Lausa tunggu.
Oke adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita sudah puji Tuhan, juga sudah ayat hafalan dan aktivitas. Jangan lupa itu dikumpulkan ke Lause Komsel masing-masing. Oke, dan sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah bersama-sama memuji Tuhan dan kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir lagi ya Bapa. Dan biarlah Tuhan ajar kami Tuhan untuk boleh taat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, adik-adik, papa, mama, dan Lause. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh indah. Tetap semangat untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Activity dan ayat hafalan segera dikerjakan dan kirim ke Lause Komsel masing-masing. Hari ini kita juga bersyukur karena kita merayakan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Untuk itu, mari sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita bersyukur dan kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke adik-adik, kita tetap mendoakan bangsa dan negara kita ya. Nah, yuk sama-sama kita mau ucapkan terima kasih untuk Lause-Lause yang hari ini sudah melayani Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Lause dan juga papa mama, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami bersuka cita memuji memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa dan juga firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang menjadi teladan bagi orang yang ada di sekitar kami. 1 minggu ke depan kiranya Tuhan yang menolong, menjaga dan memelihara kami. Kami juga bersyukur boleh merayakan hari ulang tahun negara Indonesia yang ke-77. Kami berdoa buat bangsa ini. Tuhan berkati Bapak Presiden,
Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri, seluruh jajaran kepolisian, TNI, sampai ke daerah-daerah yang memimpin di setiap desa, di setiap kota, di setiap provinsi. Tuhan yang memberkati mereka supaya semua dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu ada dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur serta mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!